dia nyium bau bangke dari arah kontrakan si Babe. Waduh. Di situ tuh dia mulai curiga katanya. Kok bau bangkainya makin nyengat gitu. Rahasia di balik kepergian Pak RT. Setelah pemakaman Pak RT yang berlangsung haru dan menyisakan banyak tanya, Dewi terlihat gelisah di rumah kontrakan almarhum. Ia menyimpan rasa bersalah, ternyata ia tahu lebih dari yang ia katakan. Topan, sahabat sekaligus orang kepercayaan Pak RT, mulai curiga. Ia diam-diam menyelidiki siapa saja yang terakhir bertemu Pak RT, dan kenapa Dewi mengatakan bahwa Pak RT pulang kampung padahal tidak. Sementara itu, ajudan Dewi, seorang pemuda polos tapi cerdik bernama Rian, mulai merasa Dewi menyembunyikan sesuatu yang besar. Ketegangan meningkat ketika Topan menemukan catatan harian Pak RT yang terselip di balik lemari kontrakan. Di dalamnya ada tulisan samar, "Kalau aku kenapa-kenapa, cari Dewi." Ini membuat Topan murka. Apakah Dewi terkait dalam kepergian misterius Pak RT? Sementara itu, Dewi diam-diam menemui seorang ustazah tua yang tinggal di kampung seberang. Ternyata, Pak RT sempat datang ke sana dan berbicara tentang dosa masa lalunya, menyebut seseorang yang tidak boleh tahu. Episode ini ditutup dengan Dewi menangis sendirian di rumah, membuka sebuah kotak berdebu yang di dalamnya terdapat foto lama Pak RT bersama seorang wanita muda. Berikut kelanjutannya, rahasia di balik kepergian Pak RT. Episode kunci yang tertinggal. Adegan 1 rumah kontrakan Pak RT, malam hari, Topan masuk kembali ke kontrakan yang telah disegel, malam-malam secara diam-diam. Ia membawa senter dan membuka laci meja tua yang sempat ia lihat sekilas sebelumnya. Topan bergumam, "Kalau aku kenapa-kenapa, cari Dewi." "Apa maksud lo, Teh? Apa yang lo sembunyikan dari kita semua?" Ia menemukan sebuah kunci kecil dengan label lusuh bertuliskan, "Lemari tua." Pagi hari, Dewi duduk termenung menatap foto tua yang ia temukan di kotak malam sebelumnya. Ia meremasnya pelan, lalu menyelipkannya ke dalam tas tangannya. Rian, ajudannya, memperhatikan dari kejauhan. "Dewi, tenang tapi dingin, Rian. Kalau aku minta tolong sesuatu, kamu bisa jaga rahasia?" Rian, tegang, "Tentu." Sepanjang itu bukan hal yang membahayakan. Dewi hanya tersenyum samar. Siang hari, Topan menyusuri pasar mencari Pak Alek, pedagang tua yang katanya dulu dekat dengan Pak RT. Setelah bertemu, Pak Alek memberitahu bahwa dulu Pak RT pernah memiliki sebuah rumah tua yang sudah lama ia tinggalkan. Alamatnya ada di dusun seberang hutan. Topan, jadi mungkin kunci ini buat rumah itu? Pak Alek, bisa jadi. Tapi orang bilang rumah itu angker. Sejak peristiwa itu. Topan, peristiwa apa, Pak? Pak Alek enggan bicara lebih lanjut. Sore hari, Dewi datang lagi ke rumah sang ustazah, menyerahkan foto lama itu. Dewi menitikkan air mata, kenapa beliau tidak pernah mengaku? Kenapa harus berpura-pura jadi orang lain, bahkan sampai mati? Ustazah, beliau hanya ingin menebus dosa, tapi rahasia ini bisa menghancurkan banyak orang, Nak. Penutup episode. Topan berdiri di depan rumah tua yang nyaris runtuh, memegang kunci di tangannya. Angin berhembus dingin. Ia melihat ke arah langit senja. "Topan, kalau ini bisa membawa jawaban, gua harus buka semuanya." Yang menggali keterlibatan masa lalu Pak RT dengan Dewi dan juga membuka peran tersembunyi si ajudan, Rian. Topan berbisik, semoga ini bukan cuma rumah kosong. Di dalam, suasana lembab dan penuh debu. Di sudut ruangan, Topan menemukan lemari tua. Di dalamnya ada tumpukan buku harian, surat-surat lama, dan akta kelahiran yang membuatnya tertegun. Sore hari, Rian, ajudan Dewi, ternyata datang diam-diam ke rumah ustazah. Di sini terungkap bahwa Rian bukan hanya ajudan, tapi juga anak dari sahabat dekat Pak RT yang dulu mengetahui semua rahasia ini. "Ustazah, Rian, kamu harus hati-hati." Rian, ragu, "Saya cuma ingin bantu Bu Dewi." "Tapi kenapa Pak RT nyembunyiin semuanya?" Ustazah, "Karena Pak RT takut. Takut masyarakat tapi dia tetap sayang. Dia selalu kirim uang, diam-diam jaga dari jauh." Topan mendatangi Dewi dan menyerahkan akta kelahiran serta buku harian Pak RT. "Topan, lu harus baca ini, Dewu. Ini semua tentang lu." Dewi syok, air matanya mengalir. Rian masuk dan ikut duduk, menunduk. "Dewi," patah suara, "kenapa kalian gak bilang dari dulu? Kenapa semuanya harus datang setelah beliau mati?" Rian,
Karena Pak RT minta, dia mau bilang sendiri. Tapi takdir berkata lain. Penutup episode. Dewi berdiri di depan makam Pak RT, membawa bunga. Dewi, lirih, terima kasih sudah tetap menjaga aku, walau dari jauh. Maafkan aku yang baru tahu semuanya saat. Tentu, berikut motivasi yang terinspirasi dari kisah Dewi dan Pak RT. Terkadang, kebenaran datang terlambat. Tapi lebih baik tahu dan berdamai dengan masa lalu, daripada selamanya hidup dalam bayang kebohongan. Jangan takut pada kenyataan, karena dari sanalah kita mulai menyembuhkan dan melangkah. Dan untuk Dewi, atau siapapun yang sedang berada di posisi serupa, masa lalu tidak menentukan siapa kamu hari ini. Kamu adalah hasil dari pilihanmu sekarang, dan kamu punya kuasa penuh untuk selanjutnya dengan keberanian dan kejujuran.